Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Setelah kita sibuk dengan kegiatan gereja dan juga dalam rangka memperingati dan merayakan Paskah, harapan saya hari ini Tuhan karuniakan kekuatan baru, semangat baru bagi kita setelah kita merayakan Paskah, dan berkat Paskah boleh kita terima. Pada saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 16 ayat 2, 5, dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. 5 dan 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, sesudah kita memperingati dan merayakan Paskah yang lalu, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu pada masa-masa kami masih memperingati dan merayakan Hari Raya Paskah ini. Terima kasih Yesus Tuhan, kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Kristus bangkit memperbaharui umat percaya. Kalau kita belajar atau kalau kita kembali bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, pasti ada dampak, karena kebangkitan Yesus Kristus adalah ya dan amin. Namun sebelum kita belajar sehubungan dengan kebangkitan Yesus Kristus atau dampak dari kebangkitan Yesus Kristus, kita akan melihat peristiwa, yaitu saat Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Dampak dari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kembali saya mengajak untuk kita belajar lagi atau menyegarkan lagi dari dampak pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang saya sampaikan pada saat ini, yang pertama adalah dampaknya adalah karya salib Kristus itu adalah karya pendamaian, yaitu mendamaikan Allah dengan manusia. Berdasarkan dari Roma pasal 3 ayat 25 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dari surat Yohanes yang pertama pasal yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, kalau kita memperhatikan dari dua kitab ini, karya Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah, di mana manusia telah jatuh di dalam dosa. Bahkan dikatakan oleh Rasul Yohanes, karya salib itu adalah mendamaikan dosa seluruh dunia. Dampak yang kedua adalah penebusan dari dosa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 3, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah,
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Nah, kalau kita menyimak kepada bagian firman Tuhan ini, yaitu untuk menebus segala dosa kita. Kita juga melihat, kita belajar kembali, dampak dari pengorbanan Yesus di kayu salib adalah membenarkan orang percaya. Bagaimana membenarkan orang percaya? Dikatakan dalam Roma pasal 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jadi dibenarkan. Siapa yang dibenarkan? Yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah supaya manusia mengalami pemulihan. Nah, kalau tadi di atas itu dibawa kepada Allah, nah kemudian dipulihkan di sana. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi bukan hanya orang-orang percaya kepada Yesus, umat Kristiani, tetapi dikatakan untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita melihat kepada bagian-bagian firman Tuhan ini, menolong kepada kita bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu mendamaikan manusia dengan Allah, menebus manusia dari dosanya, membenarkan orang percaya karena iman, karena orang benar akan hidup oleh iman, gitu ya. Jadi dibenarkan, kemudian manusia yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami pemulihan. Nah, itu karya salib. Nah, kemudian kita masuk hal yang kedua, di mana manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan karya salib itu, dia akan menjadi ciptaan baru. Tadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kita belajar ini sebagai siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai ciptaan baru. Kalau kita belajar sehubungan dengan kebangkitan Yesus Kristus, tadi dalam bacaan yang sudah saya sampaikan di dalam Markus pasal 16 itu, Kristus Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, dampak kebangkitannya itu bagaimana? Gitu. Dampak kebangkitannya itu bagaimana? Gitu. Yaitu menjadikan orang percaya itu memiliki hidup yang mencari perkenan Allah. Gitu. Di dalam Kolose pasal 3 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, kalau kita melihat hal yang pertama ini adalah, hidupnya adalah mengarah kepada perkenan Allah. Apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah rancangkan, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah lakukan bagi dunia ini, itu yang kita pikirkan. Dan bagaimana kita semakin hidup berkenan kepada Allah, dan kita mendapatkan karunia Allah, mengerti isi hati Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk dunia, bahkan secara pribadi untuk kita. Sehingga mengarahkan kita untuk semakin berkenan kepada Allah. Berikutnya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu, dia menjadi manusia baru itu akan nyata dalam praktek,
nyata dalam praktek melepaskan manusia lama. Dalam Kolose pasal 3, saya menyampaikan beberapa bagian dari Kolose pasal 3, dia mematikan manusia lama. Apa itu yang dimatikan dalam manusia lama? Firman Tuhan berkata demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Jadi ada perubahan hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Perubahan hidup itu yaitu dia melepaskan manusia lama. Manusia lama yang kalau kita melihat di sana, Petrus mengatakan sebagai sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang itu ada di dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan bisa. Atau karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dilepaskan. Itu. Jadi ada yang dilepaskan yaitu manusia lama kita. Setelah dilepaskan bagaimana? Kembali dalam Kolose pasal 3 sekarang ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kemudian kalau dalam Roma pasal 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi ciptaan baru atau manusia baru yang ada di dalam Kristus, hidupnya dikuasai damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan memerintah di dalam dirinya. Manusia baru dia akan melimpah dengan syukur dalam hidupnya. Manusia baru itu dia akan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Manusia baru itu akan berorientasi bagaimana menjadi bagian untuk pembangunan tubuh Kristus atau mengarah kepada hal-hal yang baik sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Karena yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita punya peran atau berperan aktif dalam membangun, mewujudkan damai sejahtera di lingkungan di mana kita hidup. Kemudian berkat yang keempat dari peristiwa Paskah itu adalah hidup bersukacita. Gitu. Hidupnya tetap bersukacita karena meyakini pemeliharaan Allah. Berdasarkan Filipi pasal yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat Paskah, yaitu hidupnya penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena yakin Allah memelihara dalam hidupnya. Allah memelihara hidupnya. Ada sukacita di sana. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari bersama setelah kita memperingati, merayakan Paskah. Nah, sekarang waktunya kita melihat kepada diri kita. Berkat yang kita terima dalam kita memperingati dan merayakan Paskah. Apakah hidup kita semakin mengarah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita punya komitmen untuk melepaskan manusia lama kita dan membiarkan damai sejahtera Kristus itu memerintah penuh dalam hidup kita? Sehingga kita melimpah syukur, sehingga kita mengucap syukur kepada Allah dengan apa yang ada pada kita. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, kita meyakini akan pemeliharaan Allah. Menjalani hidup dengan penuh sukacita. Mari bersama dengan
bagian firman Tuhan ini, biarlah berkat Paskah yang telah kita ikuti kemarin itu membawa kita menjadi ciptaan baru yang akan terus memperbarui hidup kita dan kita memperbarui diri kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita untuk kita semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk bagian firman-Mu ini yang kembali mengingatkan kepada kami makna pengorbanan Engkau di kayu salib dan kebangkitan Engkau dari antara orang mati. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang kami terima pada saat ini, dan kami mohon Tuhan, Engkau terus menolong kami untuk membawa pengorbanan-Mu di kayu salib dalam hidup kami, dan juga membawa kebangkitan Engkau dari antara orang mati, untuk kami bangkit, bangun, bertumbuh sebagai ciptaan baru, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, berkati setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di channel Seruput Sabda ini. Tuhan memberkati dalam pergumulan pribadi, berkati dalam setiap keluarganya, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya, dan jamaah yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan fisik. Terima kasih Tuhan kami Yesus, biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin.